pemirsa setia channel YouTube PT Indotara Persada dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah terus stay tune di channel YouTube kami. Karena di channel YouTube ini Anda akan mendapatkan berbagai informasi menarik ya. Tentunya untuk Anda, para calon pengusaha dan juga para pengusaha sukses dimanapun Anda berada, pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada ini. Karena di channel ini Anda akan mendapatkan berbagai informasi terupdate mengenai video-video produk, baik itu residensial, komersial maupun untuk industrial yang tentunya sangat-sangat bisa untuk mendukung kemajuan bisnis atau usaha Anda. Pastikan Anda juga sudah menjadi bagian dari komunitas kami, di mana kita bisa bersama-sama untuk terus maju, berinovasi, dan pastinya berkembang. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengoperasikan secara detail ya unit portable APREM ya, Mobile Loading and Unloading Dock. Mobile APREM portable untuk loading dan unloading ini banyak digunakan untuk melakukan proses bongkar muat barang ya. Ya, khususnya untuk Anda yang gudangnya tidak ada loading dock, atau Anda berpikir dua kali untuk membangun loading dock yang pastinya membutuhkan biaya, membutuhkan space tempat ya, dan permanen. Ya, mungkin itu tidak menguntungkan untuk Anda. Nah, portable RAM ini ya, APREM Mobile Loading and Unloading Portable ini sangat-sangat bisa untuk diandalkan. Ya, kenapa? Karena ini mobile ya, kita lihat ada rodanya, bisa digeser-geser, bisa dipindahkan sesuai dengan tempat di mana kita mau melakukan bongkar muat ya. Jadi dari bawah pun unit forklift bisa naik ke atas dan bisa melakukan proses bongkaran ke dalam kontainer itu dengan sangat mudah, nyaman, dan pastinya aman. Ikuti terus video ini, saya akan jelaskan secara detail bagaimana sih caranya mengoperasikan unit Mobile APREM Portable Loading and Unloading Dock. Nah, proses pertama adalah karena ini unitnya portable ya, tadi yang saya bilang kita bisa pindahkan unit ini ke posisi di mana kita mau melakukan bongkaran ya, atau loading unloading barang ya. Nah, langkah pertama kita harus pindahin dulu ke posisi yang tepatnya. Nah, cara mindahnya gimana? Itu menggunakan forklift ya. Forkliftnya tidak perlu yang kapasitas besar ya, kapasitas 1,5 ton juga sudah cukup ya. Nah, kali ini saya akan pakai forklift Bomek dengan kapasitas 3 ton ya. Nah, ini forkliftnya. Nah, sebelum unit ini dipindahkan, pastikan dulu lip di kakinya ini sudah dalam posisi seperti ini, terlipat ke bagian dalam ya, bukan ke bagian luar. Nah, kemudian garpu di sini juga posisinya ada yang kiri dan kanan. Nah, ini juga mempengaruhi garpu mana yang akan masuk ke dalam lubang garpu ini ya. Lubang garpu ini sangat dibutuhkan untuk memindahkan unit portable APREM ini ya. Nah, jadi kalau kita ingin banyak pergerakan atau membelokkan unit ini ke arah kiri, itu sebaiknya menggunakan garpu yang sebelah kiri ya. Garpunya itu semakin pojok ya, semakin dalam, itu semakin bagus, jadi manuvernya lebih mudah ya. Begitupun sebaliknya, ketika banyak melakukan belokan ke arah kanan, itu menggunakan garpu yang sebelah kanan ya, sama posisinya garpunya. Kalau semakin pojok, itu manuvernya semakin mudah ya. Tapi kalau area Anda luas ya, tidak terpengaruh terhadap space, itu tidak ada masalah ya, mau menggunakan garpu yang kiri maupun garpu yang kanan. Kalau area Anda luas untuk manuvernya, itu tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang kita akan coba memindahkan dulu ya, menggeser. Nanti forklift ini akan dioperasikan ya. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana unit ini bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan. Sebelum kita memindahkan, kita harus memastikan dulu bahwa unit ini sudah siap dipindahkan ya. Kita harus cek dulu yang pertama kakinya. Hydraulic legnya kita lihat di sini, ini menyentuh tanah ya. Ketika unit ini ingin dipindahkan, tentu tidak bisa jika si kaki ini menyentuh tanah seperti ini ya. Kita harus naikkan dulu kakinya. Nah, caranya gimana? Kita harus pompa dulu di sini ya. Ketika kita pompa sudah naik sedikit, baru kita atur untuk menaikkan si hydraulic adjustable legnya ini. Karena kalau tidak dipompa ya, artinya ketika unit ini menyentuh tanah seperti ini, ketika kita putar, ketika kita ingin naikkan, itu berat ya, keras sekali. Jadi harus dinaikkan dulu sedikit di bodinya ini ya. Kita akan coba naikkan.
Nah, ini kita lihat ya, ini kakinya sudah tidak napak ke lantai. Nah, jadi kita bisa putar adjust untuk menaikkan si hydraulic legs-nya. Silakan, Pak. Oke, langsung aja kita praktekin gimana garpu ini harus masuk ke dalam lubang ini ya. Ketika garpu masuk ke lubang ini, baru unit bisa kita pindah-pindahkan ya. Ayo Pak, silakan Pak. Ketika sudah dipastikan masuk garpunya, ya, garpu ini juga harus dikunci, dikencangkan ya. Caranya seperti ini. Nah, diputar ke arah kanan ya. Kita praktekin ketika garpu sudah posisinya dikunci seperti ini dan unit sudah siap untuk dipindahkan ya. Caranya gampang banget, tinggal naikin sedikit garpunya sehingga bagian ini tidak menyentuh lantai ya, tinggal diarahkan forkliftnya maju mundur belok sesuai dengan posisi yang diinginkan. Kita lihat sama-sama. Oke, nah ketika kita sudah memindahkan uprem ini, posisinya sudah sesuai ya. Posisi sesuai adalah ya tentu saja di ujung sini ya, posisi bagian ini untuk loading dan unloadingnya itu sudah bertemu dengan sisi kontainer biasanya ya. Ya bisa kontainer ataupun area yang beda ketinggian itu juga bisa ya. Jadi pastikan unit ini sudah bertemu di sisi kontainer. Nah, setelah itu kita turunkan dulu ya. Silakan turunkan, Pak. Nah, diturunkan secara perlahan. Nah, sudah diturunkan, garpunya kita lepas terlebih dahulu. Setelah terlepas ya, kita harus merapikan posisi si lubang garpunya ini. Nah, dimiringkan seperti itu dan rantainya dikaitkan ya. Nah, jadi ini tidak mengganggu lintasan dari forklift nanti ketika ingin melakukan proses bongkaran. Nah, kemudian lipnya diturunkan. Setelah lipnya diturunkan ya, tadi kita sudah lihat di bagian depan bahwa sisi ujung dari rem ini, dari uprem ini sudah menyentuh dengan bibir kontainer ya. Nah, setelah itu kita harus memastikan bahwa ketinggian level antara kontainer dengan uprem ini sudah sejajar ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita harus adjust di hydrauliknya ini lagi. Sudah sama ya, ketika posisi levelnya sudah sama, itu kita turunkan si landing gearnya ini ya, diturunkan sampai dengan menyentuh tanah dan mengunci ya. Nah, diturunkan, diputar ke arah kanan. Nah, setelah posisi landing gear sudah menyentuh lantai, maka hidrolik yang tadi di body itu harus dirilis dulu ya, harus dibuang dulu anginnya ya. Silakan buang dulu, Pak.
sangat penting ya, hidroliknya harus dibuang dulu, harus dirilis dulu ya. Karena kalau tidak dibuang ya maka si hidrolik ini juga akan menahan ya, ini juga akan menahan ya. Yang berbahaya adalah ada perbedaan beban atau momen di bagian sini ya. Ketika hidrolik ini dipaksa untuk menahan, itu hidroliknya bisa rusak ya, karena yang ditahan adalah forklift dengan barangnya yang kapasitasnya besar. Dan padahal yang menahan itu harusnya di landing gear ini, bukan di hidroliknya. Pada bagian bibir rem ini sudah bersentuhan dengan bibir kontainer, yaitu di sini juga ada bumper ya. Ini supaya untuk menghindari benturan yang keras untuk rem dengan si kontainer. Nah, ketika sudah terhubung, posisi level ketinggiannya juga sudah sama. Nah, baru kita turunkan si lip ini. Nah, setelah itu baru rantai ini dikunci ke bagian kontainer ya, dikunci ke bagian kontainer dan dimasukkan ke sini lagi. Rantai ini fungsinya supaya rem ini tidak mudah bergeser ya, karena ketika posisi ada forklift masuk ke dalam kontainer, itu kontainer juga akan sedikit goyang-goyang ya, karena kontainer kan juga menggunakan roda ya, ada roda bannya juga, jadi memang tidak bisa betul-betul stabil, itu pasti keadaan di dalam pasti goyang-goyang gitu ya. Nah, rantai ini supaya rem dan kontainernya tetap terhubung ya, meminimalisir resiko si remnya lari atau kontainernya jadi lari, jadi berbahaya ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana hidrolik dipompa secara manual ya, dengan menggunakan tuas ini ya. Jadi ini tipe aprem yang manual ya. Ada tipe aprem yang elektrik, di mana itu tinggal memencet satu tombol saja, maka hidroliknya akan bergerak naik tanpa harus dipompa secara manual. Untuk rilisnya tetap secara manual menggunakan ini tuas yang ada di sini. Nah, itulah tadi tutorial bagaimana cara mengoperasikan aprem ya, portable loading and unloading dock ya. Sangat mudah ya, pengaplikasiannya juga sangat mudah. Sekali lagi, unit aprem ini sudah banyak membantu berbagai perusahaan-perusahaan besar untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja, untuk mengoptimalkan efisiensi kerja ya. Jadi operasional kerja juga jadi lebih cepat, mudah, dan aman pastinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan like video ini ya. Nyalakan juga loncengnya. Buat kalian yang ingin membuat konten mengenai produk-produk Indotara, boleh datang ke showroom dan warehouse kami. Kalian boleh membuat konten, semuanya bebas tanpa ada biaya apapun. Dan buat Anda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai produk kami, silahkan kunjungi website kami di www.indotara.co.id. Bisa kunjungi sosial media kami juga, dan bisa langsung datang ke showroom dan warehouse kami di Cikupa, Tangerang. Demikianlah video kita kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.